potong separuh daun terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk memperbanyak bakal mata tunas dan juga memperbanyak bakal-bakal akar gantung tumbuh hingga tetap terjaga teman-teman. Jadi tidak kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel YouTube program bonsai teman-teman. Di video kali ini kita akan rimbunkan dan memperbanyak akar gantung. Ini sudah banyak teman-teman. Jadi kita akan perbanyak akar gantungnya supaya apa, tampilannya lebih menarik. Tapi sebelum itu jangan lupa like dulu, subscribe dulu, aktifkan juga tanda loncengnya. Salam satu hobi. Oke teman-teman, langsung saja tanpa basa-basi kita akan progres pertumbuhan, memperimbunkan, memperbanyak akar gantung dengan cara potong separuh daun seperti ini teman-teman. Ini adalah bahan bonsai beringin Korea atau disebut juga beringin dolar Korea ataupun sebagainya teman-teman, mikrokarpa ataupun sebagainya juga banyak kali sebutannya. Jadi kita akan progres pembentuk bahan bonsai ini supaya lebih menarik, lebih cepat tua dengan cara seperti ini teman-teman. Kita potong separuh daun terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk memperbanyak bakal mata tunas dan juga memperbanyak bakal-bakal akar gantung tumbuh hingga tetap terjaga teman-teman. Jadi tidak kering, tidak si akar gantung itu cepat tumbuh dan juga cepat memperbesar teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Akar gantung yang ini sudah agak besar, tapi teman-teman kemungkinan ini akar gantungnya juga akan cepat mengering dikarenakan pertumbuhannya terus menjalar teman-teman. Jadi ini juga tuh akar gantung melewati batas pot teman-teman. Jadi caranya untuk mempercepat memperbesar supaya tidak mati akar gantungnya, kita kubur di media tanamnya teman-teman seperti ini. Kalian perlakukan perlahan, awas jangan sampai putus, arahkan akar gantungnya supaya terlihat lebih cantik, lebih tua lagi, lebih menarik lagi teman-teman. Dan untuk daun kita akan pangkas daun seperti ini. Ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan, perbanyak ranting dan rimbun teman-teman, seperti itu. Jadi kita gunakan lagi pertumbuhannya, metodenya pemangkasannya seperti ini teman-teman. Jadi ini hanya untuk merangsang teman-teman. Ini sudah agak gundul dikarenakan ini media tanamnya sudah mulai padat teman-teman, tapi ini metode ini saya gunakan untuk mempercepat pertumbuhan akar gantung, semakin banyak semakin lebih baik teman-teman. Inilah hasil pertumbuhannya akar gantungnya seperti ini. Jadi ini juga tumbuh akar gantung baru. Ini bukti hasil dari program ini teman-teman. Akan tetapi ini masih kurang karena ini masih kurang banyak pertumbuhannya. Jadi kita akan program lagi kembali teman-teman dengan cara kita proses lukai teman-teman. Jadi jika kalian belum banyak menumbuhkan akar gantung hingga kelihatan beringin itu rimbun dan seperti pohon-pohon tua, kalian jangan khawatir, kalian progres bahannya seperti ini teman-teman. Jadi setelah diproses mungkin nanti akan terbentuk pose yang kalian inginkan seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut treatment selanjutnya teman-teman. Oke, untuk proses melukai caranya seperti ini teman-teman. Kalian siapkan cutter, lalu gores lukai seperti ini teman-teman. Ini untuk merangsang pertumbuhan batang bagian bawah supaya cepat membesar, karena kalian tahu sendiri bahan bonsai beringin dolar ini atau beringin Korea ataupun sebagainya, jenis-jenis seperti ini dia tumbuhnya itu tetap menjulur ke atas bukan ke samping teman-teman. Jadi caranya supaya bonggol bawah itu cepat membesar, kalian harus sering-sering melukainya seperti ini teman-teman ya. Tuh, ini hasil lukai, kalian lihat hasil lukainya sudah besar di bonggol bagian bawah teman-teman seperti ini. Jadi kita akan lukai terus supaya bagian bawah ini
cepat membesar dengan cara disayat cutter teman-teman. Jadi kalian hanya cukup menggunakan alat sederhana yaitu cutter. Setelah cutter kalian bisa gunakan yang lainnya, pisau dapur, pisau apa saja terserah kalian. Ini kenapa daunnya saya kasih taruh lagi di sini supaya dia mengering dan menjadi pupuk organik alami teman-teman. Ya, seperti ini. Kita hilangkan gulmanya terlebih dahulu teman-teman, karena ini gulma ini mengganggu pemandangan. Nah, ini kalau dibongkar ini lumayan cukup cantik teman-teman. Kita pindahkan, mungkin nanti dia menghasilkan akar yang cukup banyak di bawah, tapi ini kita fokus dengan akar gantung terlebih dahulu supaya apa? Supaya bahan bonsai ini tidak mengalami monoton gaya teman-teman. Nah, seperti ini kita rapihkan supaya cepat menyatu teman-teman, tidak busuk. Ini bekas pemotongan kita rapihkan seperti ini. Bekas pemotongan seperti ini kita rapihkan juga teman-teman, ini supaya bertujuan untuk cepat menutup. Nah, seperti ini teman-teman, cepat menutup, cepat rapih, itu kan lumayan teman-teman. Oke, cara pemotongan bekas tuh ini kalian bisa lihat, ini harus dirapihkan teman-teman. Kalau tidak dirapihkan ini tidak akan tertutup cepat teman-teman. Nah, tekniknya seperti ini, dirapihkan. Yang mati kita potong saja teman-teman, supaya apa? Supaya dia cepat menutup dengan kambium teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi jangan khawatir teman-teman, untuk pertumbuhan bahan bonsai seperti ini itu cepat gampang teman-teman. Tuh seperti ini, cukup dengan alat sederhana. Nanti ini nutup kembali dengan proses pertumbuhannya teman-teman. Bekas pemotongan kita rapihkan seperti itu. Nanti kita proses lagi dengan pemupukan, tapi sebelum itu kita jangan pakai apa-apa dulu, biarkan seadanya. Dan juga kita rapihkan untuk pertumbuhan cabang-cabangnya supaya ini tidak cepat tidak terlihat ada luka bekas potong. Jadi ini kita harus dirapihkan teman-teman, seperti ini. Nah, yang ini juga cukup sudah. Kalau ini harus dikorek teman-teman, karena apa? Yang ini supaya nanti penutupannya cepat dan tidak menimbulkan benjolan teman-teman. Nah, jadi kita akan urus seperti ini teman-teman. Oke, mungkin cukup segini tutorialnya, semoga bermanfaat. Saya Program Bonsai, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas kan.